Shalom. Puji syukur kepada Tuhan, kita bisa berjumpa lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita konsentrasi, pinggirkan dulu semua urusan lain, konsentrasi merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan mengenai memberi makan. Nah, minggu lalu kan Bapak Ibu Saudara sudah mulai praktek ya. Ini kasih dasar firman-Nya hari ini kita renungkan. Kita buka Matius 14 ayat 15. Saya akan bacakan Matius 14 ayat 15. Ini sudah sering kita baca ini. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ini tahu ya kejadiannya ya, ketika mujizat 5 roti 2 ikan menjadi cukup buat 5.000 orang dengan anak istrinya, bahkan lebih 12 keranjang. Bayangkan murid-murid Yesus yang tidak pegang uang, tidak pegang pundi-pundi, kecuali Yudas ya, Yudas bendaharanya. Yang lainnya tidak pegang uang. Jadi panik begitu 5.000 orang laki-laki ditambah anak istri kira-kira ya 15.000 lah ya. Ya toh, kalau tambah istri tambah anak kira-kira 15.000 orang waktu itu. Suruh beri makan. Enggak ada pikiran beri makan, adanya segera pulang cari makan dewe-dewe. Iya kalau ada pujasera dekat situ kan, enggak ada waktu itu. Yesus ngomong tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi makan. Ini benar-benar makanan secara fisik loh ini ya. Bukan perumpamaan memberi makan rohani, bukan loh ya. Ini benar-benar memberi makan secara fisik. Yesus pernah menyuruh murid-muridnya untuk memberi makan. Dalam arti harafiah, makanan jasmania. Jadi, makanan jasmania ini bukan lepas loh dari pandangan Tuhan. Oh, rohani, semua rohani. Enggak. Termasuk makanan jasmani Tuhan Yesus urusi. Tuhan Yesus perhatikan dan dia suruh murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Pak, kemarin kan dikasih dana dari gereja. Kalau aku enggak cukup, Pak. Ayat 17, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Itu pun pinjaman, ya toh? Muridnya Yesus kan enggak punya, itu kan pinjaman dari anak kecil. 5 roti dan 2 ikan, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Ini yang seringkali ketika kita diperhadapkan untuk memberi, kita lupa ada step sebelumnya, sebelum kita berikan, sesuatu itu harus dibawa kepada Yesus. Karena kalau engkau melihat dengan mata kepalamu sendiri 5 roti 2 ikan itu, pentelongono 5 tahun, ya pancet. Enggak bertambah. Tetapi ketika dibawa di dalam kuasa, penguasaan Yesus, terjadi suatu perubahan. Kita simpan ya, kita lanjut Matius 24 ayat 45. Matius 24 ayat 45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Nah, ini pasti mayoritas hamba Tuhan selalu ngomong ini memberi makanan rohani. Tetapi kita harus ingat, Yesus juga peduli soal makanan jasmani. Jadi oke lah, saya nggak mau berdebat soal itu, tetapi tidak cuma rohani berarti, juga jasmani. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Ada 2 hal di sini yang ditonjolkan sama Tuhan Yesus. Ini omongin Tuhan Yesus dulu ya, Matius dulu ya. Yang setia
dan bijaksana. Ada dua modal untuk melakukan kehendak Tuhan Yesus ini, yaitu setia, kedua bijaksana. Bijaksana artinya apa? Kalau sesuatu itu gampang, perlu enggak kebijaksanaan? Enggak perlu. Kalau uangmu 1 miliar, ngasih makan orang, perlu enggak mikir? Enggak perlu. Justru karena keadaanmu ini serba terbatas, itulah yang namanya perlu kebijaksanaan. Kalau dulu saya masih ingat ya, papi mami ngajarkan kita, memberi itu gampang. Sakjane aku iso jajan kerupuk atau jajan snack atau OT-OT sekian. Ini tak lewati, skip, tak buat untuk memberi. Nah, jadi kan gak maksa ya. Yang seharusnya tak makan, jajan, aku gak jajan hari ini. Nah, itu namanya bijaksana. Kamu no Pak, kayaknya iso, hari ini kamu masih jajan enggak? Masih ada jajan. Bahkan kalau lebih parah lagi, makanku nasi bungkus tak paruh 2. Itu saya lakukan loh. Tapi enggak paruh sama orang lain. Saya tak paruhan sama istri saya, lalu bungkus yang kedua untuk orang lain. Itu yang saya lakukan. Iya loh, tanya anak saya sarapan 1 bungkus nasi bungkus harga 8.000 berdua. Bisa ya? Ayat 46, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika Tuhan itu datang. Bayangkan kalau Yesus tiba-tiba datang hari kiamat, Anda didapati sedang melakukan tugasnya itu. Dikatakan berbahagialah. Yang ngomong Tuhan Yesus loh, ini saya cuma mengulangi perkataan Tuhan Yesus. Sedikit ya, cerita ya. Papi itu punya rencana besar. Dan rencananya itu apa? Memberi makan. Dia dulu kepingin pergi ke Australia, kemana, tapi kemudian akhir-akhir sudah enggak. Aku kepingin ngasih makan. Bahkan kalau saya ngeringkesi dokumen-dokumennya dia itu sudah siapkan selebarannya untuk ngasih makan gratis. Tapi ya rencana Tuhan lain untuk beliau. Karena itu saya ngomong kepada saudara kan, rencana kemarin itu saya gumulkan setahun lebih karena apa? Saya tidak mau juga seperti yang ternyata tidak terjadi yang papi rencanakan. Jadi kita pelajari lebih lanjut ya. Tetapi di sini jelas berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Apakah ketika Tuhan Yesus datang dia tanya, kamu sudah pinter enggak main orjennya? Enggak. Kalau dia sedang mendapati hambanya itu melakukan tugasnya, apa itu? Ayat 45 tadi, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan makanan pada waktunya. Tuhan Yesus itu sederhana. Aku gak pinter musik, aku gak pinter khotbah, enggak apa-apa, tapi kamu kan bisa memberikan makanan. Karena itu, saya enggak mau teori. Minggu lalu saudara tak kasih tugas dulu supaya tahu rasanya bagaimana. Karena tidak mudah, melakukan itu tidak mudah, banyak halangannya. Termasuk dalam diri kita, engganlah, malu dan sebagainya. Jadi ini yang ngomong Tuhan Yesus ya Bapak Ibu Saudara ya. Bahwa berbahagialah yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Kalau ini enggak sepenting itu, tapi saya enggak mungkin punya rencana seperti itu. Walaupun belum terencana, terlaksana, tapi saya sudah ngasih. Setiap orang yang lewat sini yang butuh sudah dikasih. Cuma dia kepingin yang lebih besar skalanya. Tapi saya belajar dari situ, saya tidak mau seperti itu. Tuhan tidak ridhoi berarti. Saya pikir Tuhan bagaimana yang Engkau mau.
Jadi ini perintah Tuhan Yesus yang sederhana, yang kalau mungkin secara teologi mau digali bagaimanapun terserah, tetapi secara sederhana ya segampang itu memberi makan gitu toh sudah. Kalau makan rohani saudara masih belajar Alkitab, harus belajar khotbah, enggak perlu. Ini sesederhana itu yang saudara bisa lakukan, saudara bisa merasakan makan enak, oh makan yang enak itu nasinya enggak keras. Kalau gitu ukurannya itu aja. Yang saudara merasa itu enak, ya itu kasih kepada orang lain. Ya toh perintahnya seperti itu kan. Yang kau kehendaki orang lain perbuat, lakukan itu. Ya toh, gampang kan? Berarti enggak perlu belajar sekolah teologi, enggak perlu karena memang perintahnya sederhana. Si makan. Kurang mantap? Buka Matius 25. Tambahi lagi supaya mantap, supaya saudara yakin bahwa Yesus itu memang mau itu. Matius 25 ayat 32. Saya tunggu sebentar. Saya hari ini tidak banyak materinya, jadi akan pendek saja. Matius 25, 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ketika Yesus datang yang kedua kalinya nanti, dia akan kumpulkan semua bangsa, dia akan pisahkan. Yang ini kambing, yang ini domba. Ayat 3, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. 34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Diberkati ini, bless, sama dengan yang tadi, berbahagialah yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya. Jadi dia sedang menyapa orang-orang yang berbahagia, yang diberkati, yang blessed by God. Jadi ini dia sedang menyapa orang-orang yang melakukan tugasnya tadi itu. Mari hai kamu semua, kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kenapa? 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika kamu seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Jadi dia menyapa para domba ini. Hei yang diberkati Tuhan. Terima kerajaan karena engkau sudah berkhotbah. Enggak. Terimalah kerajaan karena ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Dan seterusnya. Loh ini jelas tuh, clear. Perintahnya sangat sederhana, bisa dimengerti oleh semua orang, anak kecil sekalipun tahu. Enggak perlu sampai mau digali-gali ya oke, tetapi secara sederhana, ya sederhana itu. Ayat 37, maka orang-orang benar itu, orang-orang yang memberi makan itu dihitung sebagai orang yang benar. Ya. Perhatikan, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. 39, bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. 40, dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Yang sudah melakukan tugasnya minggu lalu, setiap bungkus nasi yang engkau bagikan, engkau sedang memberi Tuhan Yesus. Dan itu nanti dia akan menyapa Anda. Hai yang diberkati. Terima kerajaan.
Wah, nek untak mangan tok Pak, aku bisa wak-wake jalan surga. Ingat ya tadi ya? Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan, gak cuma ngasih makan. Jadi kalau kamu menjahati orang, ya sama kamu menjahati Tuhan Yesus. Kamu, saudara, ngaca ke diri sendiri aja lah. Saudara dikasih makan terus disadui, mau enggak? Enggak mau kan? Kasih makan ya diperlakukan dengan baik. Jadi enggak cuma memberi makan ya, tetapi kita bahas hari ini soal memberi makan. Jadi hanya karena Anda nanti memberi makan Tuhan Yesus melalui orang-orang yang memerlukan makan, engkau akan disapa oleh Tuhan Yesus nanti. Hai orang-orang yang diberkati, terimalah kerajaan. Aku enggak punya uang untuk memberi, pakai kebijaksanaan. Karena Tuhan ngomong yang setia dan yang bijaksana. Minta Roh Kudus pimpin, Tuhan tolong saya. Karena itu kemarin minggu lalu saya kasih pesan kan, saudara bingung berdoa, Tuhan pimpin saya, tolong saya. Karena di dalam melakukan itu perlu kebijaksanaan. Perlu juga yang namanya kesetiaan. Setia itu berarti apa? Lanjut berarti ya. Tidak apa-apa, Tuhan melihat hatimu kok. Tuhan tidak melihat besarnya kekuatanmu, enggak. Tuhan melihat hatimu seperti Tuhan menghargai 2 keping dirham yang diberikan oleh seorang janda itu. Kan enggak banyak, tapi dia melihat isi hatinya. Masuk ke Maleakhi. Nah, ini ngomong soal perpuluhan, tapi sebetulnya enggak cuma perpuluhan, semua persembahan. Maleakhi 3:10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Yahuwah semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara ingat suatu saat Daud dan orang-orangnya kan dikejar-kejar Saul. Mereka kelaparan, mereka akhirnya masuk ke rumah Tuhan. Mereka melanggar aturan memakan roti hidangan yang hanya boleh dimakan oleh para imam. Tetapi Tuhan tidak menyalahkan Daud karena memang mereka harus makan, tidak ada makanan lain. Terpaksa mereka makan makanan roti kudus itu. Kalau Tuhan tidak berkenan pasti mati yang makan itu. Tetapi Tuhan berkenan sehingga tidak apa-apa Daud dan pasukannya ini tetap hidup. Tetapi dia bisa bertahan hidup karena apa? Karena di rumah Tuhan masih ada makanan. Persembahan di tempat ini saya pergunakan sebaik mungkin untuk pelayanan, untuk menyupport penginjilan, dan minggu lalu mulai untuk memberi makan. Jadi semua persembahan Anda, baik perpuluhan, baik persembahan kolektor dan sebagainya, itu tujuannya supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Supaya rumah Tuhan bisa mengerjakan tugasnya seperti tugas Tuhan Yesus kasih tadi, memberi makan. Jadi saudara paham, supaya saudara paham ya. Pak, yang itu gereja itu uangnya buat beli Ferrari, enggak ngurus saya ke tempat lain ya. Tetapi kita di tempat ini, kita melakukan yang Tuhan mau. Karena saya juga kepingin nanti di akhir zaman nanti saya juga disapa. Hai hambaku yang setia dan bijaksana. Hai hambaku yang diberkati. Terima kerajaan. Saya dulu ya enggak paham. Kenapa sih papi ini kok ngurusi mau beri makan gratis. Ternyata dia juga sudah tahu hal ini pastinya. Enggak cuma rohani ya baik. Tetapi ini ngomong soal sederhana. Contohnya ketika 5 roti 2 ikan tadi itu. Yesus enggak ngomong soal makan rohani lagian itu. Makanan jasmani dan dia ngomong kamu harus. Harus loh ya. Enggak ada. Bawa kepadaku yang enggak ada itu tadi. Yang katamu enggak ada tadi itu loh bawa kepadaku. Ayo diurus secara bijaksana. Pasti bisa.
Ini sebuah contoh ini ya, sebuah contoh. Yeskiel 14:12. Yeskiel 14:12. Ini sebuah contoh. Yeskiel 14:12, kemudian datanglah firman Yahuwah kepadaku, hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berobah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya, dan mendatangkan kelaparan atasnya, dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. 14 berarti kan, biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikian firman Tuhan Yahuwah. Ini Tuhan ngomong kepada Yeskiel, kalau ada suatu negeri, Tuhan tidak suka karena jahat, lalu diambil persediaan makannya. Lalu di tengah-tengah situ ada Daniel, ada Nuh, ada Ayub. Perhatikan, Nuh terlepas dari air bah. Daniel terlepas dari mulut singa. Ayub terlepas dari kutukan, sehingga dia bisa dibalik. Jadi dikasih anak laki yang baik, yang cantik, hartanya dibuat 2 kali lipat. Itu 3 orang yang sangat hebat di hadapan Tuhan. Tapi dia ngomong kalau di tengah-tengah negeri yang jahat itu ada 3 orang itu, cuma 3 orang itu saja yang diselamatkan. Anda lihat, 3 orang ini orang yang bagaimana sih? Ayub, saudara baca Ayub. Tidak ada orang yang datang kepadaku pulang dengan tangan kosong. Baca itu Ayub. Nuh malah lebih parah. Nuh itu jangankan manusia, kucing aja dikasih makan sama dia. Ya toh? Satu bahtera itu isinya kucing, gajah, macan dikasih makan ya. Daniel memang tidak langsung memberi makan, tetapi keberadaannya di dalam kerajaan Babel itu membuat orang-orang Israel diberi makan sama Raja Babel. Ini 3 orang yang ahli memikirkan kesejahteraan orang lain. Tetapi kalau ada negeri yang jahat itu, ada apa? Diambil persediaan makannya. Karena ada firman Tuhan, barang siapa yang punya ditambahi, yang tidak punya akan diambil. Jadi ngomong diambil persediaan makanannya itu berarti ya dia tidak punya makanan, dia tidak pernah punya makanan untuk dikasihkan ke orang, jadi ambil aja persediaan makanannya sama Tuhan. Ingat yang punya 1 talenta, talentanya diambil. Tapi yang 2 dikasih, yang 5 dikasih. Jadi kalau Bapak Ibu merasa aku tidak punya untuk dibagi, hati-hati, nanti diambil. Nuh datang pun tidak akan nolong saudara. Daniel datang pun tidak akan nolong saudara. Ayub datang pun tidak bisa belani saudara. Memberi makan itu tidak harus kamu langsung kasih ke orang, ngasih bungkus seperti minggu lalu, tidak. Contoh ini ya, terutama anak-anak kecil yang biasanya ada jajan, rebutan, nah itu sudah salah. Harusnya Pak Wedang ya, tak kasih kamu. Ya, anak kecil biasanya yang egois ya. Nggak bisa ngasih tek kutok, jadi nggak tak kasih. Tetapi kalau munai kasih, ini tak kasih. Nah, itu memberi, sudah. Nggak harus terlalu cari mana ya, yang nggak bisa makan. Orang di sekitarmu pun engkau sudah bisa kasih. Dengan cara nggak gegeran rebutan makan. Ada toh kalau yang di pesta-pesta yang prasmanan itu wis sing datang terakhir lo kosong kabeh gak dikasih karena ndak inget. Belakang masih ada yang perlu makan dikuras habis saja semua. Jangankan memberi, bahkan nggak melok duwe pun lo ngambil sehingga nggak kebagian yang lain. Ya, masih tahu. Itu kategori negatif, memberi makanan secara negatif karena apa? Jatahnya segitu dikuras habis kasih tak tumpuk gini. Hati-hati. Tuhan Yesus sendiri ngomong, ini Tuhan ngomong kepada Yeskiel, walaupun ada Nuh,
walaupun ada Daniel, walaupun ada Ayub, gak dibelani, enggak. Mereka selamat 3 orang itu dong. Ini hal sederhana. Tetapi itu sebetulnya mencerminkan hati kita. Mencerminkan hati kita. Minimal, kalau belum bisa ngasih, jangan gegeran soal makanan. Ya, anak-anak adik-adik kecil jangan sampai ya gegeran sama saudaranya gara-gara rebutan makanan. Kasih, kalau saudaranya bila perlu ngeyel, kasihkan saja. Kita buka yang tadi itu, yang janda 2 keping. Lukas 21 ayat 1 sampai 4 ya. Saya langsung baca ayat 4 saja. Lukas 21 ayat 4. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Tuhan duduk di depannya kotak persembahan. Banyak orang kaya-kaya memberikan bruk banyak uangnya. Tetapi ada seorang janda yang memberikan 2 keping, 2 dirham saja. Yaitu syarat minimal. Masih ingat Petrus Yesus mau masuk ke rumah Tuhan, tidak boleh masuk, suruh ngasih bea, pergi cari ikan mancing, dapat uang ya. Karena itu bea minimal adalah 2 keping waktu itu untuk masuk ke dalam rumah Tuhan. Dan janda ini bersusah payah mengumpulkan 2 keping ini untuk bisa masuk ke rumah Tuhan. Ya berikan semuanya itu. Tuhan ngomong, janda ini memberi yang terbesar. Jadi apakah Tuhan melihat jumlahnya? Tidak. Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat ketika misalnya engkau memberi dengan kesombongan, Tuhan melihat. Karena yang kita pelajari minggu sebelumnya, bahwa buah-buah roh itu tujuannya sebetulnya dari begitu besar kasih Bapa kepada dunia ini. Tujuannya menyelamatkan. Jadi dasarnya adalah kasih. Yang nyuruh siapa? Bapa, Tuhan. Tuhan itu apa? Kasih. Jadi seluruhnya harus dilakukan dengan kasih. Dengan belas kasih. Tidak boleh ada kesombongan. Tidak boleh ada yang lain-lain. Hal sederhana ya, memberi makan. Kalau orang-orang kuno dulu, zaman dulu saya masih kecil, ada yang namanya ater-ater ya. Antar orang-orang kampung itu ya. Nah itu orang-orang tua dulu, itu dasarnya ya kasih. Tapi semakin lama, semakin hilang itu. Karena semakin egois, semakin akhir zaman ini. Masih ada waktu banyak, jadi saya kasih tambahin lagi bonus. Mazmur 23 ayat 5. Mazmur 23 ayat 5. Ini yang sering diklaim oleh anak Tuhan. Suka ini. Mazmur 23 ayat 5 ini serangkaian dari Mazmur 23 yang judulnya adalah Tuhan adalah Gembalaku. Dia klaim Mazmur 23 ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ini paling seneng, ayat ini paling disukai oleh orang-orang barisan sakit hati yang kepahitan. Yang merasa tersakiti, merasa terhina. Kepingin Tuhan, aku angkatan di depannya orang-orang itu supaya mereka tidak sombong. Padahal dia sedang sombong. Dikepingin ketok hebat di depan lawan. Enggak gitu. Tuhan menyediakan bagiku di hadapan lawanku. Karena ini sebetulnya nyambung ke Roma 12 ayat 20. Roma 12:20, tetapi jika seterumu lapar. Seteru itu berarti lawan toh. Berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian,
kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Nah, ini bahasan lain ya yang berikutnya. Tapi yang jelas, ketika Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawanmu, itu bukan untuk menyombongkan diri, tetapi supaya engkau bisa melakukan ketika seterumu lapar, kasih dia makan. Ya wis Pak, nah gitu tak enteni sampai aku disediakan hidangan di depan lawan. Ya entenono sampai kapan? Karena ada rumus sederhana di dalam kekristenan, beri, maka engkau akan diberi. Diberi apa memberi dulu?